Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ketiga kali ini, kita akan mencoba membuat autentifikasi ya, untuk mengaktifkan MySQL-nya, untuk data-datanya. Jadi, ketika file nanti kita masukkan, input username dan password, maka dia akan masuk ke dalam halaman yang kita akan buat ini, itu halaman autentifikasi. Jadi nanti dicek nih gitu, ini udah sesuai belum dengan apa yang ada di dalam database gitu. Caranya gampang. Pertama kita buat dokumen teks di sini kayak biasa. Lalu ini kita ganti ya jadi autentifikasi.php. Oke, kita autentifikasi, kita buka, ini kita akan langsung ke VS Code ya. Nah, ini kita kecilin juga bisa, ini kita gedein, oke, seperti biasa. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman awal dari autentifikasi. Kemudian kita akan cek juga di bagian config. Oke, aman. Dari sini kita akan lanjut buat atau kita akan masuk dulu ke from login ya. Kita akan coba masuk ke from loginnya di ini. Kita akan lihat dulu di bagian index PHP. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, itu dia masih app index seperti itu ya. Nah, ini harus kita ganti buat di sininya. Kita akan ubah ya yang ini. Kita juga akan lihat dulu untuk di browsernya. Apa namanya? Localhost ya, localhost harusnya. Localhost Cipoltek. Oke, mungkin teman-teman bakal ngerasa agak beda dengan yang awal, karena yang sekarang kita tidak lagi menggunakan XAMPP, karena tadi sedikit ada masalah, jadi saya alihkan berubah menjadi Laragon gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih isinya gitu. Oke. Nah, di sini kita akan menghilangkan bagian ini, remember me, singing list dan sebagainya. Lalu juga kita akan menyeting agar dia itu nanti inputnya ke si autentifikasi di sini gitu. Jadi caranya gimana? Kalau kita lihat autentifikasi itu di dalam si conf gitu kan, gitu. Jadi di sini pertama kita ubah dulu. Kita ubah conf seperti ini. Juga kita ubah autentifikasi, gitu kan? Autentifikasi dot php. Metodenya dia udah post, oke. Terus di sini kita ganti jadi teks aja. Kita ganti jadi username, habis itu password, oke. Di sini kita kasih tambahan ya, name sama dengan gini, oke. Username, untuk passwordnya juga sama, kita kesini password gini, oke. Ini kita gedein ya biar kelihatan. Ini tadi yang bagian ini tadi kita ganti ya, seharusnya kan
app index HTML kita ganti jadi conf dan autentifikasi agar dia itu eh, apa namanya, nanti actionnya itu ke autentifikasi.php ini, metodenya kita tetap pakai post, lalu di placeholder ini kita ganti username karena kita tidak pakai email, dan tipenya kita ganti jadi teks, kita tambahin di sini name username, lalu di passwordnya juga kita tambahin, dan untuk ini kan tidak kita gunakan ya, jadi ini kita nonaktifkan aja, jadi kita jadiin dia ini aja, nah kita jadiin dia komen. Ini sign in-nya kita ganti mungkin ya, sini kita ganti jadi login seperti ini. Oke, coba kalau kita cek dulu mungkin kita, nah ini jadi seperti ini. Mungkin kita akan coba masukkan dulu di sini misalnya admin, terus kode ya 123, kita akan coba asal aja kita login. Nah ini kalau tampilannya seperti ini dia sebenarnya sudah apa namanya sudah berjalan ya. Kenapa nggak ada tampilannya? Karena di file autentifikasinya itu di sini belum ada apa-apa gitu. Tapi dia sudah jelas apa namanya eh sudah ini apa ya? Udah terkoneksi gitu. Jadi di sini pas kita input itu dia udah masuk gitu. Kita balikin lagi ke awal. Nah, mungkin kita ini lagi sekali lagi yang bagian indeksnya dulu aja. Terus ini kan nggak kepake ya, karena kepake jadi kita hilangin aja dulu. Terus forgot my passwordnya juga ini nggak kepake. Nah gini, ini kita lihat lagi, kita refresh. Nah ini dia sekarang tampilannya udah jadi lebih simple. Nah kalau udah jadi lebih simpel gini, kita nanti ini kan kenapa kita hilang-hilangin itu lebih simpel, dan kita tinggal ubah di bagian ini ya. Nah, ini seperti ini tampilan dari codingannya. Kenapa kita di sini jadinya dia komentar? Itu biar nanti kalau emang sewaktu kita pengen pakai bisa kita aktifin lagi gitu. Nah, karena di sini metodenya juga udah ada dan metodenya post, kita langsung bisa ke bagian autentifikasi di sini. Nah, di sini misal saya buat ini username ya, username misalnya sama dengan ini gitu. Oh enggak, seperti ini kita pakai sama dengan terus ini ya underscore post, ini bisa pakai yang kotak, enggak, bukan kurang pakai yang kotak, masukin username gini teman-teman. Oke, kita kasih username, kita ganti password, ini dia kita ganti password. Nah ini kalau udah kita echo ya, echo spasi username, echo spasi password gini. Oke, kita coba lagi jalankan di sini misalnya admin 23. Nah ini dia akan tampil seperti ini ya teman-teman tampilannya.
Jadi ini membuktikan bahwa dia benar-benar dari ininya sudah terkait ke autentifikasi gitu. Jadi data-datanya itu bakalan terkirim ke sini teman-teman. Nah, di sini kita akan sambungkan antar autentifikasi dengan config gitu. Jadi ini biar terkoneksi. Caranya itu di sebelah sininya kita akan tambahkan include seperti ini. Lalu kita pakai ini config.php. Nah, gini. Kalau kita cek di sini, ini kita aktifkan dulu. Nah, gini. Kalau sudah kita aktifkan, kita akan coba lagi di sebelah sini, kita refresh. Nah, bisa tulisan koneksi berhasil. Karena kita sudah refresh di sini, maka di sini ada tulisan koneksi berhasil, itu artinya dia sudah berhasil masuk ke database yang kita punya. Dan di dalam file itu file config, gitu teman-teman. Nah, ini komentarnya kita matiin lagi ya, kita jadiin komentar lagi. Habis itu kita akan kembali lagi ke file autentifikasi karena fokusnya kita ada di sini. Kita akan buat dia apa namanya? Kita buat dia itu jadi terkoneksi ya di sini. Jadi kita misalnya buat variabel query sama dengan mysql underscore query seperti ini. Nah, gini. Lalu ini gini. Kita select gede semua ya katanya. Select seperti ini. Lalu pakai bintang. Nah, gini. Select bintang terus yang gede pakai gini form. Sebentar, kayak ada yang salah. Select bintang form terus kita masukin namanya cb user terus kita ininya direktorinya well username sama dengan 1 username gini terus ada n password sama dengan password. Oke. Dari situ baru kita bikin bawahnya kita buat if mysql num row query dengan 1 gini dia bakalan ini echo enggak ini kita pindahin ke dalamnya.
Terus kita buat else echo gitu ya. uh, login gagal. Oke, kita akan coba di sini. Line ke-6. Oh, ada error di line ke-6. Kita akan coba lihat. Di sini, oh ya, ada yang kurang. Di sini seharusnya kita masukin variabel koneksi. Kita coba jalanin lagi. Oke. Bentar, ini seharusnya udah bisa jalan. Variabel koneksi. Oh, ini saya lagi kurang klik. Nah, oke, pantas tadi sedikit aneh. Ternyata saya lupa memasukkan T di situ. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini login gagal. Kenapa dia login gagal? Karena memang data yang kita input saat kita login tadi itu tidak ada di dalam database kita ya. Nah kan kalau yang ada di database tadi itu apa dia? Username-nya admin dan loginnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah ini yang sesuai dengan ada di database, kalau kita login, nah dia akan muncul nih. Ini lupakan. Oke, admin 1, 2, 3, 4, 5. Gitu teman-teman. Jadi ini kalau misal kita sudah uh, loginnya itu sesuai dengan apa yang ada di database gitu. Nah, sekarang saya pengen ngebuat ini agar kalau misalnya dia benar, itu bukan echo ngeluarin itu, tapi dia akan langsung pergi ke dashboardnya gitu. Nah, kita bisa gunakan ini connection. Enggak, kita pakai header. Ayo pakai ini. Ini kita pengen bikin dia agar kalau misalnya ini itu apa namanya, kalau loginnya sesuai, username sesuai, itu bakalan langsung pergi ke dashboard dari admin LTA-nya gitu. Nah, kita langsung aja di sini location habis location titik 2, baru kita lihat di sininya masuknya itu kemana. Kita lihat dulu di database kita. App itu berarti keluar sekali dari kan ya autentikasi, kita keluar ke config baru masukin. Berarti keluar sekali terus baru masuk. Oke. Ini titiknya dari sebelah sini. Ketiknya kita mulai ngiranya dari titik-titik slash app seperti ini. Yap, kita tutup. Oke. Lalu buat yang header yang bawahnya, nah coba kalau kita jalankan sekarang lagi. Nah, saat benar dia akan langsung masuk ke sini gitu. Kalau dia benar ke dashboardnya. Tapi kalau kita masukinnya salah misalnya ini, nah dia akan mengulang-ulang di awal aja gitu. Karena di sini kalau kita lihat di codingannya, dia kalau benar itu nanti akan dikirim ke
bagian app, dan app ini adalah bagian dashboard gitu ya. Tapi kalau salah dia nggak dikirim kemana-mana. Makanya dia kalau salah itu hanya berputar-putar di situ aja gitu teman-teman. Dan perlu diperhatikan ini petiknya itu dari awal ya. Karena tadi saya sempat dari pas percobaan itu di tengah-tengah dan itu apa namanya dia tidak akan jalan gitu. Jadi kalau kita masukinnya benar, misalnya admin 1, 2, 3, 4, 5 ini kan data sesuai yang ada di database kita, dia akan langsung masuk ke dalam sini. Tapi kalau kita salah masukinnya, misalnya sampai 7, 8, 9 gitu, kita login, dia akan reset di sebelah sini aja. Nggak ada perbedaan gitu sih. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.